Film animasi Upin Ipin telah membuat pengeluaran bulanan orang tua itu bertambah. Pesan yang disampaikan oleh creator atau pembuat animasi Upin Ipin ini adalah bahwa perpaduan antar bangsa sangat nampak adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang film animasi yang sangat populer di Indonesia, guys. Sejak bertahun-tahun gitu, bahkan 10 tahun lebih gitu ya. Film animasi Upin Ipin ini berasal dari Malaysia, tayang di Indonesia kurang lebih sekitar 13 ke 12 tahun. Kurang lebih 2008 dia tayang di Indonesia, kalau tidak salah ya. Dan selama itu juga film Upin Ipin ini mempengaruhi anak-anak Indonesia, guys. Kenapa tidak? Pertama, membuat kerugian para orang tua. Ya betul, film animasi Upin Ipin telah membuat pengeluaran bulanan orang tua itu bertambah, bahkan bertambah 50%, guys. Kenapa tidak? Tidak puas mereka nonton di TV, mereka lanjut, anak-anak ini lanjut nonton di YouTube, memakai handphone orang tuanya. Baru beli paket tadi pagi, besok pagi udah habis. Ini pengalaman nyata, ini kisah keponakan saya. Keponakan itu apa di sini ya? Keponakan itu anak buah. Jadi abang saya punya anak, gemar sekali yang namanya nonton film animasi Upin Ipin. Tidak hanya gemar, semua percakapan dalam film animasi Upin Ipin itu dia bisa pandai berbicara bahasa Melayu begitu, guys. Bahkan apabila sedang berteleponan dengan saya itu, saya seakan-akan lagi berbual, lagi berbicara dengan orang atau anak-anak di Malaysia gitu. Ada juga kawan saya, kalau dia teleponan, sedang teleponan dengan anaknya dia, selalunya dia pakai bahasa Melayu yang dipakai Upin Ipin. Ya, kalau boleh saya katakan, ini menimbulkan kerugian kepada orang tua gitu ya. Duit yang seharusnya dalam 1 bulan itu habis katakanlah 1 juta, gara-gara si anak ini gemar nonton film Upin Ipin, jadi naik 1.500.000 begitu. Padahal di TV Indonesia itu tayang 3 kali sehari, udah macam orang minum obat, makan obat gitu ya, pagi, siang, dan malam. Itu selalu tayang tiap hari di Indonesia, dan ratingnya itu selalu bagus, guys. Bahkan kalau bulan puasa ya, kalau bulan Ramadan, masa-masa anak libur itu, budak-budak libur sekolah, itu selalu duduk di peringkat pertama di antara seluruh program TV Indonesia. Saking populernya film animasi Upin Ipin nih. Dan jangan salah, yang suka film animasi Upin Ipin ini tidak hanya budak-budak, tidak hanya anak-anak, tetapi orang tua pun, saya pun yang sudah berumur ini ya, masih suka nonton Upin Ipin. Kalau orang seumuran saya nonton film animasi Upin Ipin itu semacam membawa saya kepada kehidupan zaman dulu begitu. Di zaman-zaman kecil saya, di mana di film animasi Upin Ipin itu ada permainan tradisional, permainan kelereng atau permainan guli, permainan selodor, permainan peta umpet, permainan yang kuda-kudaan dari pelepah pisang, dan lain macam tuh. Memang itulah yang saya mainkan dengan kawan-kawan saya waktu semasa saya dan kawan saya kecil dulu di kampung. Jadi ketika nonton film animasi Upin Ipin tuh relate sekali dengan kehidupan masa kecil saya. Itulah kenapa saya suka menontonnya. Kadang saya ngasih tahu kepada keponakan saya, dulu permainan pamanmu ini seperti itu, semacam di Upin Ipin. Salah satu tema film animasi yang sangat bagus begitu, karena dia mengangkat budaya-budaya atau permainan-permainan tradisional, dimana pada saat dulu waktu kecil gitu ya, kita sering nongkrong, sering kumpul bersama kawan-kawan kita, kumpul di satu tempat. Ada namanya itu, kalau di kampung saya dinamakan dengan kardo atau pos begitu, yang
dibuat dari kayu, macam apa sih namanya itu, nanti saya tunjukkan gambarnya. Itu sampai sekarang pun masih ada di kampung saya macam tuh. Itu tempat kumpulnya anak-anak kalau malam atau kalau masa libur, kumpulnya di situ, sedang sambil main handphone, telepon dan segala macam begitu. Sampai sekarang masih ada, entah di Malaysia ini masih ada tak benda-benda macam tuh, atau di kampung-kampung di Malaysia ini masih ada tak anak-anak kumpul-kumpul seperti itu, jumpa di luar terus main. Kalau di kampung saya masih ada budaya kumpul-kumpul budak-budak kecil nih, tapi sekarang berkumpulnya itu bukan untuk bermain yang seperti dulu, tapi pada memegang gadget masing-masing gitu, main ML, sharing apa gitulah. Film animasi Upin Ipin ini memang sangat melekat di otak penonton Indonesia. Ya, tidak hanya budak-budak, tidak hanya kecil, orang dewasa pun juga sama menonton film animasi Upin Ipin gitu. Ya, ketika anaknya nonton malam-malam kan mestinya orang tua juga menemani, otomatis dia juga menonton begitu kan. Dan saya salutnya lagi ini adalah dulu ketika awal-awal muncul film animasi Upin Ipin ini, animasinya masih kaku begitu. Motionnya dari frame ke frame tuh kasar begitu guys. Movementnya tuh kasar. Sekarang tuh kayak lentur sangat, bagus sangat, lentur sangat. Jadi tekstur kulitnya itu nggak semacam kayak kenyal begitu guys. Kalau dulu awal-awal muncul tuh kaku begitu, susah bikin animasi itu guys. Saya dulu pernah ketika kalau di Indonesia tuh ada, kalau di perkuliahan tuh ada namanya PKN, praktis kerja nyata atau magang, entah kalau di Malaysia disebut apa ya. Nah, kawan-kawan saya tuh magang di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau saya memilih bikin animasi begitu guys, karena saya suka animasi. Nah, saya bikin animasi itu durasi 8 menit, itu selesai 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan itu tidak setiap hari saya mengerjakan ya, kadang tidak, kadang mengerjakan dalam sehari itu. Dan karena saking asiknya, satu malam itu tidak terasa sudah berlalu. Dari pukul 7 habis isya, tahu-tahu sudah azan subuh. Ya, saking asiknya itu mengerjakan animasi, membuat animasi itu. Itu pun dalam 1 malam itu baru selesai 1 menit begitu. Susah banget guys bikin animasi itu. Apalagi animasi 3D macam animasi Upin Ipin nih, susah banget. Saya meskipun di Indonesia ini di rerun berhari-hari, kadang tayang kemarin ditayangkan lagi hari ini atau besok, itu begitu terus di Indonesia. Mungkin dalam 1 minggu tuh boleh ditayang ulang 5 atau 4 kali begitu film animasi Upin Ipin tuh. Ya, kenapa tidak? Sebab dia tayang 3 kali sehari. Sementara stok yang asli itu ya memang terbatas, yaitu karena pengerjaannya itu lama film animasi Upin Ipin tuh. Ya, tidak hanya animasi Upin Ipin, semuanya pasti lama kalau berkenaan dengan animasi. Di Indonesia juga ada animasi yang tak kalah bagus dari film animasi Upin Ipin. Cuman karena tayangnya itu seminggu sekali yang punya Indonesia, jadi tidak begitu melekat di otak penonton anak-anak Indonesia. Sementara Upin Ipin nih tiap hari tayang, pagi, siang, petang atau malam, secara tidak langsung itu melekat di otak para penonton begitu. Kalau dibanding dengan film animasi film animasi Indonesia yang tayang weekly, seminggu sekali, itu memang kalah sih. Kalah bukan dari kualitas, tapi kalah dari rating. Ya, film animasi Upin Ipin ini termasuk salah satu film yang menemani pertumbuhan saya. Pertumbuhan saya mulai dari sejak senior high school gitu sampai pada perkuliahan, saya masih suka nonton Upin Ipin. Sampai sekarang pun saya masih suka nonton Upin Ipin. Saya suka dengan penceritaannya, backgroundnya, permainan yang ditampilkan di situ. Semuanya suka lah. Yang paling saya suka adalah ketika ini, itu sangat relate banget dengan saya, adalah dimana Upin Ipin ini sering gaduh gitu ya, suka gaduh dengan Kak Ros, dengan kakaknya dia. Itu saya sangat, apalagi kalau disuruh-suruh beli barang-barang di kedai gitu ya, malasnya minta ampun. Ya, sama lah macam Upin Ipin tuh, dia suka malas-malasan kalau disuruh
yang pada akhirnya dimarahi sama kakaknya. Sama dengan saya dulu waktu kecil, lagi asik-asiknya main atau lagi baru datang dari luar, masuk rumah tiba-tiba disuruh beli barang gitu ke kedai, malasnya minta ampun, menolak dimarahin. Ya macam itulah, macam Kak Ros ke Upin Ipin banget dengan saya. Makanya saya suka dengan film Upin Ipin. Saya sangat salut dengan ide cemerlang pembuat atau creator film animasi Upin Ipin ini. Salut. Tidak hanya sekedar tontonan, tidak hanya sekedar hiburan, tapi dia ada edukasi di dalam. Dimana di animasi Upin Ipin itu sering ditunjukkan saling membantu satu sama lain, antara kawan dengan kawan, menghormati yang lebih tua, atau bercanda yang sopan itu seperti apa. Lagi yang paling saya nampak gitu ya, pesan yang disampaikan oleh creator atau pembuat animasi Upin Ipin ini adalah bahwa perpaduan antar bangsa sangat nampak adanya. Seperti yang kita lihat di film animasi Upin Ipin itu ada Upin Ipin dan kakaknya serta Atuk, itu kan mewakili dari karakter Melayu. Kemudian ada Jarjit dengan Angke Motu, itu mewakili dari bangsa India begitu ya. Dan ada Mimi sama Atuk yang sering pakai basikal tuh, Cina tuh, dia mewakili dari bangsa Cina begitu. Dan di sana dia hidup harmoni begitu guys, berbaur, bercampur, bersenda gurau di kedai, bersenda gurau di tempat permainan, dan mereka hangat hubungannya. Tidak ada jarak, tidak ada sekat di tengah-tengah yang memisahkan mereka. Itu yang coba disampaikan oleh si creator melalui film animasi Upin Ipin, bahwa perpaduan di Malaysia itu betul adanya begitu, bahwa mereka hidup berbaur di masyarakat. Itu saja sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritikan, ada komen, boleh tulis di ruang komen di bawah. Itu saja. Seperti biasa, sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang terkeluar dari lisan saya secara tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, boleh di-share juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada postingan terbaru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.